Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Hakikat Islam adalah penyerahan diri. Kalian harus mewujudkan Islam ini, kemudian baru menyerahkan diri. Jernihkan zahir kalian dengan Islam dan batin kalian dengan penyerahan diri. Serahkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ridhalah dengan pengaturannya. Terimalah semua yang datang dari qadar. Dia lebih mengetahui tentang kalian daripada diri kalian sendiri. Ridholah dengannya sebagai pengatur dan hakim. Ridholah terhadap firman-Nya sebagai kedekatan. Sambutlah segala perintah dan larangan-Nya. Sambutlah agama-Nya dengan segenap hati kalian. Jadikanlah agama tersebut sebagai syiar dan selimut kalian. Manfaatkanlah kehidupan kalian sebelum kematian kalian, sebelum datang hari di mana tidak ada yang mampu menolaknya selain Allah, dan itulah hari kiamat. Kalian harus memperpendek angan-angan. Tidaklah seseorang akan mendapatkan keberuntungan kecuali dengan memperpendek angan-angan. Minimalisirlah ketamakan kalian terhadap dunia, karena bagian kalian akan menghampiri kalian walaupun kalian tidak ingin mencarinya. Kalian tidak akan meninggalkan dunia ini sampai dipenuhi semua yang menjadi bagian kalian. Celakalah kalian, tinggalkanlah omong kosong. Kalian tidak bisa melarikan diri dari tangan kematian. Kematian itu tidak bisa dihindari. Kemanapun kalian lari dan bagaimanapun caranya, kematian akan tetap berada di hadapan dan sekitar kalian. Hari kematianmu adalah kiamat khusus. Dan hari kiamat esok merupakan kiamat umum untuk dirimu dan selainmu. Kiamat pertama menuju kiamat kedua. Jika kamu melihat malaikat maut menghampirimu dengan wajah tertawa dan sumringah, begitu juga dengan teman-temannya, maka mereka mengucapkan selamat untukmu. Ia akan mengambil ruhmu dengan lemah lembut.
sebagaimana ia mengambil ruh para nabi, syuhada, dan orang-orang yang soleh. Bergembiralah dengan kebaikan pada hari kiamat. Hari kiamat pertama bertujuan untuk hari kiamat kedua. Topiknya, bila kalian melihat kebaikan, maka itu adalah kebaikan. Jika kalian melihat keburukan, maka itu adalah keburukan. Malaikat maut mendatangi Nabi Musa alaihi salam, yang ketika itu di tangannya ada jeruk. Kemudian malaikat maut memberikannya kepada Nabi Musa alaihi salam, dan malaikat maut mengambil ruh Nabi Musa alaihi salam pada saat ia mencicipinya. Begitulah setiap orang yang dekat kepada Allah, maka dia mengambilnya dengan bentuk yang paling gampang dan baik. Wahai kaum, wafatlah dari nafsu dan keinginan kalian. Banyaklah mengingat kematian, dan persiapkanlah diri kalian sebelum kedatangannya. Jika kalian wafat sebelum wafat kalian yang sebenarnya, maka kematian itu akan mudah bagi kalian. Tidak ada rasa berat dan kesedihan. Hari kematian itu pasti datang. Begitu juga dengan hari kiamat, maka tunggulah keduanya. Kedua hari tersebut tidak ada yang mampu menolaknya. Jadilah orang-orang yang berakal. Aku mendapati kalian tidak memiliki hati dan tidak juga pengetahuan tentang hati. Celakalah kalian. Kalian mengaku zuhud serta memakai pakaian orang-orang yang zuhud, namun kalian menghampiri pintu istana para raja dan orang-orang kaya yang merupakan anak-anak kenikmatan dunia. Setelah itu, nafsu kalian kembali menginginkan dunia serta mengharapkan kesenangan yang mereka dapatkan. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berada di sekitar daerah terlarang, maka dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Sibuk dengan dunia akan memotong jalan para hamba, menyihir dan menawan akal mereka. Gejala ini mencakup semua orang, kecuali orang menginginkan dekat dengan Allah. Ada beberapa orang yang hati dan amalan mereka dikuasai oleh Allah. Dia menjaga mereka baik dalam keadaan khulwat maupun jalwat. Dia menjernihkan mereka dengan qadarnya, baik dalam hal makanan, minuman maupun pakaian. Mereka mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia dan Rasulnya ridho terhadap mereka,
memberikan mereka kekuasaan serta mencintai mereka. Dapatkanlah tetangga sebelum kalian membeli rumah dan teman sebelum menempuh jalan. Tetangga ini tidak lain adalah kedekatan kepada Al-Haq Azza wa Jalla, mengenalnya, mengimaninya, bertawakal kepadanya, dan yakin dengan janjinya. Wahai orang-orang yang lalai, hal-hal yang aku jelaskan ini tidak akan didapatkan kecuali dengan amalan, kadang-kadang dengan anggota badan, hati, serta perbuatan. Jika hal itu telah dilakukan, maka akan datang gerakan darinya. Kemudian dikatakan kepadanya, bergeraklah dan majulah. Bukalah kedua matamu, lihatlah dengan kedua mata kepalamu dan mata hatimu. Sesuatu yang menghampirimu itu berasal dari qadarnya. Kaum itu selalu merasa kecil dan tawadu. Mereka tetap berada dalam keadaan seperti itu sampai dia mengangkat orang-orang yang tawadu karenanya. Seorang mukmin berusaha keras mengeluarkan segala sesuatu yang ada di tangannya dan mengutamakan orang lain, karena ia mengetahui bahwa sebenarnya itu hanyalah sesuatu yang disembunyikan darinya dan akan didapatkannya lagi pada waktu ia membutuhkan. Ia bersikap wara' serta memutuskan semua yang didapatkannya dengan kejernihan. Ia meninggalkan banyak hal agar bisa mengambil sesuatu yang dikenali asal dan cabangnya. Ia bekerja untuk segala sesuatu sebagai hujjah agar ia bisa mengeluarkannya dari tangannya. Ketika ia mendapatkan warisan dari bapak dan ibunya, maka ia berkata, bisa jadi bapak dan ibuku mendapatkannya bukan dengan tangan wara'. Kemudian ia memberikannya kepada orang-orang fakir dan miskin. Wahai orang yang mengklaim iradah atau keinginan, kamu tidak mendapat iradah karena kamu memiliki sesuatu yang menghalangimu dari keinginanmu. Kamu berkata, untukku dan hartaku. Seorang pecinta tidak memiliki harta, tujuan, simpanan dan rumah jika dibandingkan dengan kekasihnya. Semua itu adalah milik kekasihnya. Pecinta itu adalah budak dan hamba sahaya yang hina di hadapan kekasihnya. Seorang budak dan semua yang dimilikinya adalah untuk penguasanya. Jika seorang pecinta sudah menyerahkan sesuatu secara total kepada kekasihnya, maka kekasihnya itu akan menyerahkan kepadanya segala hal
yang diserahkannya sebelumnya dan mewakilkannya kepadanya. Perkaranya akan berubah, budak akan menjadi orang merdeka, orang yang hina akan menjadi mulia, orang yang jauh akan menjadi dekat, dan pecinta akan menjadi yang dicintai. Tatkala Majun bersabar dalam mencintai kekasihnya Laila, maka kekasihnya itu berbalik mencintainya, sehingga istilahnya berubah menjadi Laila Majnun dan Majnun Laila. Barang siapa yang bersabar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersungguh-sungguh dalam menjalaninya, maka ia tidak akan lari dari pintunya karena godaan tertentu. Tidak ada sesuatu pun yang hilang darinya, kecuali ia akan mendapatinya dengan dada hatinya. Ia akan menjadi kekasih, murad dan tujuan. Orang yang merasakan ini, maka ia sudah mengenalnya. Ini tidak akan didapatkan dengan bentuk saja. Ia adalah sesuatu yang berada di balik logika semua makhluk, kecuali beberapa orang di antara mereka. Mereka adalah orang yang paling paham, yaitu ilmu mereka mengenai rona wajah yang mereka ketahui dengan ciri-ciri paling kecil sekalipun. Mereka kembali belajar dan mengerjakan sesuatu yang diinginkan dari mereka. Wahai kaum, raihlah keimanan dan pukullah nafsu kalian dengan tongkat mujahadah. Nafsu kalian tidak terlatih dan tidak diajarkan. Nafsu tersebut dipenuhi oleh kesombongan serta keangkuhan. Ketika keimananmu lemah, maka mulailah dengan la ilaha illallah. Di akhir, ketika keimananmu kuat, maka ucapkanlah la ilaha illa anta, karena kamu sedang berbicara kepada Zat yang maha hadir dan maha menyaksikan. Ini adalah perkara batin, rahasia dalam rahasia, serta hembusan dalam segala hembusan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nafahat dalam beberapa hari kalian. Ketahuilah, maka hadapilah nafahatnya. Wahai orang munafik, kamu memang layak tidak memahami hal-hal yang aku katakan, karena kamu mendustaiku. Jika kamu ingin mengerti dan memahami sesuatu yang aku katakan, maka bertaubatlah dari kemunafikanmu dalam amalanmu, serta zuhudlah terhadap duniamu dan selain penguasamu.
Perkara ini pertamanya adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan akhirnya meluruskan batu dan bulatan. Maksudku, batu itu adalah emas yang merupakan kekasih sekalian makhluk dan tujuan mereka. Bangkitlah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berazamlah, aku tidak melihat awal dan akhir pada dirimu. Kamu tidak mewujudkan ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak menjalankan syarat-syaratnya, dan tidak juga bersama orang-orang istimewa. Sampai batu dan bulatan sama saja bagimu. Bagaimana aku akan mengingatkan dan menjanjikanmu, sementara kamu tidak berada di awal dan tidak pula di akhir? Kamu menginginkanku memujimu terhadap sesuatu yang tidak ada pada dirimu, agar kamu merasa bahagia dengan dirimu sendiri dan senang denganku. Kemudian kamu memberikan hadiah kepadaku. Kamu sama sekali tidak memiliki kemuliaan. Aku hanya mengatakan kebenaran dan tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Wahai anakku, jika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan mudarat dan ujian kepadamu, maka tidak ada yang mampu menyibaknya kecuali Dia. Maka janganlah kamu berkata kepada orang yang lemah sepertimu, sibakkanlah musibah yang menimpaku. Bila kamu dihampiri rasa sakit atau dijahati oleh orang lain, atau kehormatan dan hartamu dirampas, maka tidak ada yang mampu menyibaknya kecuali Dia. Jika kamu dihampiri kerugian harta, atau kelaparan, atau dijauhi oleh saudara-saudara dan para tetangga, sehingga mereka tidak memberikanmu sesuap makanan dan tidak juga sebiji beras, kemudian dunia terasa sempit dengan kelapangannya, maka putuskanlah dengan segenap hatimu bahwa semua ini berasal dari Allah. Tidak ada yang mampu menyibak semua ini kecuali Allah. Tidak ada yang mampu mengangkatnya kecuali Zat yang menurunkannya. Dialah yang melemparkannya kepadamu, dan Dialah pula yang mengangkatnya. Dialah yang memakaikanmu pakaian ini, dan Dialah pula yang mencabutnya. Jadilah orang-orang yang berakal. Janganlah mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk dan segala perantara. Hendaklah kamu memiliki satu Tuhan saja. Dialah yang maha menundukkan, maha menguasai, maha bijaksana, maha menetapkan hukum, dan maha berbuat.
qadarnya menghampirimu. Di tangannya rasa sakitmu itu berada. Kemudian dia mengetuk pintu kesembuhanmu. Di tangannya pula ada kesempitan. Kemudian dia datang dan mengetuk pintu keleluasaanmu. Qadarnya menghampirimu. Di tangannya ada keresahan dan kesedihan. Kemudian dia mengetuk pintu kebahagiaanmu. Qadarnya menghampirimu. Di tangannya ada rasa takut. Kemudian dia mengetuk pintu keamananmu. Semua ini berasal darinya dan tidak ada yang mampu menyibaknya kecuali Dia. Dunia ini merupakan penjara bagi orang mukmin. Jika ia sampai di sana, kakinya sudah masuk ke dalamnya dan ia sudah beralih ke keadaan ma'rifat. Maka runtuhlah dinding penjaranya dan terbukalah semua pintu yang di hadapannya, serta melayanglah hatinya. Kemudian ia terbang di angkasa ilmu Tuhannya dan bergabung dengan sekalian arwah yang ada di sana. Ini berada di balik logika kalian. Hati dan arwah mereka makan menggunakan piring karunia-Nya, sedangkan mereka berada di dunia sebagaimana arwah para syuhada yang sedang makan di surga. Disinilah letaknya ketidakbutuhan kepada makhluk. Disinilah adanya penguasa hati. Wahai orang yang bodoh, wahai orang yang berkalungkan dinar dan dirham, wahai orang yang bahagia dengan pujian sekalian makhluk serta sanjungan mereka, kamu adalah budak pujian, sanjungan dan pemberian. Jika kamu memiliki hati, maka kamu akan menangisi diri sendiri. Kita berasal dari Allah dan kembali kepadanya. Tiada daya dan upaya kecuali di tangannya yang maha agung lagi maha mulia. Ya Allah, karuniakanlah kami kemampuan untuk mewujudkan ubudiyah-Mu serta kejujuran dalam meminta kepadamu. Berikanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat, serta jagalah kami dari azab neraka.